Halo semuanya, balik lagi di podcast kita hari ini. Senang banget rasanya aku bisa nemenin kalian lagi nih. Teman-teman, pernah nggak kalian kepikiran kalau hobi main game itu bisa jadi karir masa depan? Nah, topik podcast kita hari ini spesial banget dan mungkin jadi impian banyak anak muda. Kita bakal mengupas tuntas tentang cara mendapatkan monetisasi dari Roblox. Jadi kita nggak cuma tahu bakal mainnya doang, tapi bagaimana cara ngubah hobi main game kotak-kotak itu jadi sumber penghasilan yang nyata. Untuk pembahasan topik yang daging banget ini, tentu saja aku nggak sendirian dong. Di studio ini aku sudah ditemani oleh dua orang hebat yang hidupnya kayaknya 24 jam ya di depan Roblox. Kita kenalin dulu nih. Di sebelah kanan aku ada ahlinya kode-kode rumit. Silakan perkenalkan diri, bro. Halo semuanya, namaku Fazli. Di sini peran aku biasanya sebagai scripter. Jadi kalau di game itu ada tombol yang bisa dipencet, pintu yang bisa terbuka otomatis, atau sistem toko. Nah, itu kerjaan aku yang bikin kodenya. Oke, mantap. Fazli sang scripter. Dan di sebelah kiri aku ada arsitek dunia kotak-kotak kita. Silakan, bro. Halo semuanya, perkenalkan namaku Syahrul. Kalau Fazli yang bikin sistemnya, aku yang bikin tampilannya nih. Aku fokus di bagian building dan desain. Jadi, kalau kalian lihat gedung, pohon, atau pemandangan yang bagus dalam game, itu bagian aku nih. Oke, lengkap ya formasinya. Ada Jauhar sebagai host yang bakal banyak tanya, Fazli si teknis, dan Syahrul si kreatif. Langsung saja nih, banyak orang tua atau orang awam berpikir Roblox itu cuma game buat anak kecil. Ngapain sih main game kotak-kotak? Tapi aku dengar perputaran uang di sana gila banget. Sebenarnya, serealistis apa sih cari uang di Roblox? Mitos atau fakta? Itu fakta banget, Har. Tapi perlu diluruskan sedikit. Kita tidak cari uang dengan main gamenya, tapi dengan membuat gamenya. Roblox itu bukan cuma game, itu engine atau mesin pembuat game. Mirip kayak kamu pakai Unity, tapi ini pasangnya sudah ada di dalam game. Betul banget. Kalau kamu cuman login terus main, ya itu kamu konsumen. Tapi kalau kamu buka Roblox Studio, kamu itu produsen. Di situ letak cuannya. Bayangkan nih, top developer di luar negeri itu penghasilannya bisa miliaran rupiah per bulan. Cuma dari jualan item di dalam game aja tuh. Miliaran? Wah, buat kita mahasiswa nih, atau pemula di Indonesia, khususnya di daerah kita, masuk akal nggak buat mulai sekarang? Atau pasarnya udah terlalu penuh? Pasar memang ramai, tapi pemainnya juga bertambah-tambah terus. Bayangkan nih, anak-anak dulu yang masih kecil-kecil main game kalian, sekarang udah besar, punya uang sendiri, dan mereka suka belanja di game. Jadi peluang masih besar banget, asal game kamu unik dan ramai. Oke, kita bedah teknisnya. Anggap aku orang awam nih. Aku udah bikin game. Terus uangnya datang dari mana? Masa Roblox kasih gaji buta? Tidak dong, ada beberapa sumber pendapatan di Roblox. Yang paling dasar itu namanya Game Pass. Kamu pernah main game terus ada fitur beli pedang api atau lari cepat, seharga sekian Robux. Nah, itu namanya Game Pass. Iya, betul tuh. Yang paling cepat, misal kamu bikin game horor, terus kamu jual senter anti mati seharga 50 Robux saja. Kalau game kamu dimainkan 1000 orang dan 10%-nya beli, itu sudah lumayan banget tuh buat kamu. Oke, Game Pass. Terus ada lagi nggak? Aku dengar ada istilah premium payout ya. Nah, ini favorit aku karena ini passive income banget. Premium payout itu dibayar Roblox berdasarkan beberapa lama player yang punya akun Roblox Premium main di game kamu. Tunggu, jadi meskipun player itu nggak beli apa-apa di game aku, asal dia main lama-lama, aku tetap dapat uang. Tepat sekali, makanya developer berlomba-lomba bikin game yang bikin betah. Semakin lama mereka nongkrong di map kamu, semakin deras Robux yang masuk otomatis. Ada satu lagi nih yang lagi naik daun, namanya UGC atau User Generated Content. Ini bukan bikin game, tapi bikin aset seperti kayak topi, bikin baju, bikin tas punggung.
kamu jual di marketplace Roblox. Itu sekali upload, yang beli bisa jutaan orang yang main Roblox tuh. Wah, ini cocok buat anak desain nih ya. Jadi nggak melulu harus jago coding kayak Fazli ya. Nggak harus sih, aku lebih sering main di building sama desain visual. Fazli di bagian yang pusing-pusing mikirin skrip kodenya. Oke, kita udah kumpulkan Robux nih. Udah punya ribuan. Tapi kan kita hidup di Indonesia, pakai rupiah. Kita nggak bisa beli kopi pakai Robux kan? Cara mencairkannya bagaimana? Ini bagian paling penting soalnya. Ini namanya DevEx atau Developer Exchange. Ini sistem resmi dari Roblox buat menukar Robux jadi uang asli atau dolar. Tapi syaratnya memang agak ketat. Syaratnya apa aja tuh? Boleh dong kasih tahu bocorannya? Oke, yang pertama, akun kamu harus verified, pakai KTP atau paspor. Jadi, tidak bisa akun anonim. Kedua, kamu harus punya akun Roblox Premium. Dan yang paling berat buat pemula, minimal penukaran. Dulu sempat tinggi banget syaratnya, tapi sekarang sudah agak turun ke 30.000 Robux. Jadi kamu harus punya saldo minimal 30 Robux di akun Roblox kamu, baru bisa diuangkan. 30.000 Robux. Kalau dikurskan ke rupiah itu dapat berapa kira-kira? Rate DevEx itu beda sama rate beli eceran ya. Kalau DevEx per 1000 Robux itu dihargai sekitar 3,5 dolar Amerika. Jadi kalau 30 Robux ya sekitar 105 dolar atau sekitar 1,5 sampai 1,6 juta rupiah lah. Wih, lumayan banget nih buat tambahan uang jajan mahasiswa. Itu bisa cair tiap bulan. Bisa dong, asal saldo kamu cukup aja. Prosesnya itu bisa lewat portal. Kalau nggak salah itu namanya Tipalti. Nanti masuknya bisa ke PayPal atau transfer bank langsung. Aku sih biasanya kumpulkan dulu sampai banyak, baru dicairkan, biar terasa hasilnya buat aku. Jujur, kedengarannya manis banget. Tapi aku yakin realitanya nggak semudah itu. Apa sih tantangan terberat kalian pas awal mulai? Pas awal mulai itu marketing sih, bikin game bagus itu satu hal, bikin orang tahu game kamu itu ada. Awal-awal game aku yang main itu cuma 0 orang, alias aku sendiri aja tuh yang main dalam gamenya. Benar, kuncinya sekarang itu TikTok sama YouTube Short. Jadi kamu harus bikin konten promosi game kamu sendiri. Kalau gameplay kamu unik, biasanya cepat viral di TikTok. Dari situ baru traffic masuk ke Roblox. Jadi skill broadcasting kita terpakai juga ya di sini. Buat bikin konten promo. Banget, skill editing video, skill bikin hook yang menarik, itu terpakai banget di marketing game. Oke, terakhir nih sebelum kita tutup. Kasih satu tips paling utama buat teman-teman yang nonton. Yang baru install Roblox Studio malam ini. Kalau dari aku sih, jangan kerjakan sendiri, cari tim. Kayak aku sama Fazli, aku tidak bisa coding, dia tidak jago desain. Kita kolaborasi, gabung komunikasi Discord, Developer Indonesia. Di sana banyak yang cari tim-tim buat bikin game di Roblox. Kalau aku mulai dari yang simple, jangan langsung mau bikin game RPG besar. Bikin obi sederhana dulu atau pikon sederhana. Pelajari dasar-dasarnya, konsistensi itu kuncinya. Daging semuanya isinya hari ini. Jadi intinya, Roblox itu bukan cuma tempat buang waktu, tapi ladang bisnis digital yang menjanjikan kalau kamu tahu caranya. Ada Game Pass, Premium Payouts, UGC, sampai akhirnya DevEx jadi rupiah. Terima kasih banget buat Fazli, Syahrul udah mau sharing ilmunya. Sukses terus buat project game barunya ya. Sama-sama, thank you juga Har. Buat kalian yang lagi nonton, kalau kalian punya ide game Roblox, tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa kita bahas atau malah diajak kolaborasi sama Mastah ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita. Aku Jauhar, beserta Fazli dan Syahrul, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Keep creating, keep earning. Assalamualaikum.